Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam seri video belajar tentang Google Slide. Nah, kita sudah sampai di bagian keempat, yaitu kita akan belajar tentang menambahkan sebuah shape, mengubah shape di dalam Google Slide. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita praktek. Pertama-tama kita harus fokus dan melihat pada bagian tab menunya ya. Di sini nanti ada bagian insert. Bapak Ibu saya klik saja di sini insert. Di sini ada beberapa pilihan dan salah satunya adalah shape. Ketika Bapak Ibu pilih shape, maka nanti ada 4 menu pilihan yang bisa kita ambil. Di sini ada shapes, ada arrows, ada callouts, dan ada equation. Nah, untuk menambahkan shape ini, di sini juga ada beberapa pilihan lagi. Ada kotak, ada yang kotak atau persegi panjang tapi ujung-ujungnya itu agak agak tidak lancip gitu ya, atau rounded rectangle. Ada menu yang lainnya juga yang bisa kita pilih. Nah, kita pilih salah satu saja dulu. Yang pertama adalah yang kita pilih gambar lingkaran. Bapak Ibu klik kiri lalu tahan, klik kirinya ditahan, nanti Bapak Ibu geser kursornya, maka secara otomatis dia akan membentuk ukuran sesuai dengan yang gerakan kursor kita. Bisa besar sekali, bisa kecil juga, tergantung dari kebutuhan kita. Misalkan segini. Nah, secara default atau aturan umumnya warnanya adalah abu-abu dan ada garis-garis pembatasnya ya. Kita bisa lihat di sini warnanya adalah warna hitam. Dan nanti kalau misalkan setelah kita buat ternyata kok ukurannya nggak pas misalkan, nah, kita tinggal klik lagi. Nah, kita bisa atur besar kecilnya, bisa kita atur. Ya, kalau misalkan ternyata ukurannya masih lebih bagus yang tadi, maka Bapak Ibu bisa mengundo dengan klik ini gambar panah ke kiri atau klik Ctrl Z tadi juga bisa. Kemudian apa yang bisa kita lakukan lagi selain mengubah ukuran dari shape tadi, yaitu dengan tadi kan kita mengubah ukurannya secara manual ya, secara feeling saja. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya ukuran yang ukuran detailnya, maka Bapak Ibu bisa mengubahnya dengan cara klik kanan, klik di bagian sini format option. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada size, ada rotation, ada position, text fitting. Nah, kita nanti bisa mengklik di sini. Nah, ada ukuran lebar dan ada tingginya juga, ada weight scale, ada height scale-nya juga. Misalkan kita rubah, ini kan ukurannya inch ya. Misalkan kita tambahkan jadi berapa? 2 misalnya 2. Ini juga kita jadikan 2. Ini kalau misalkan Bapak Ibu punya ukuran yang detail ya, bisa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa merubah rotasinya ya. Misalkan rotasinya dalam keadaan normal 0 atau nanti dirubah miring ke 45 derajat, 90 derajat, itu nanti bisa ditambahkan secara langsung 90 derajat atau nanti 180 derajat, atau nanti bisa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Misalkan dibuat berapa 145 ya, nanti juga bisa seperti itu. Ambil saja. Nah, kemudian selain itu kita juga di sini bisa mengatur posisinya ya, dari top left, center, atau ini ada derajat-derajatnya juga, XY-nya. Text fitting ini nanti adalah lebih ke teks yang kita tambahkan ya. Misalkan kita klik di sini, kita misalkan tidak salah. Nah, ini juga menambahkan seperti ini. Nah, ini bisa atur nanti ya, atas sebelah kirinya berapa, terus spesialnya berapa, apakah dia ada di garis yang pertama atau nanti dia itu tulisannya menggantung. Ini semuanya bisa kita lakukan di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan
efek ini ya, efek bayangan, yaitu drop shadow, tinggal diklik saja. Dan kita juga bisa mengatur, nah ini mengatur transparansinya, kita buat jadi 0, maka dari itu nanti bayangannya akan sangat-sangat terlihat. Ini angle ini adalah nanti bayangannya itu kelihatan dia kanan atas, kanan bawah, atau kiri bawah, atau kiri atas, contohnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita buat 30 derajat, tidak terlalu terlihat karena di distance-nya belum kita setting. Kita tambahkan misalkan 10, lihat kan, barulah angle nanti kita bisa ketahuan. Nah, bisa mengikuti. Nah, kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti blur radius ini lebih ke warna dari bayangannya. Kalau misalkan kita geser ke kanan, maka dia ini nanti akan lebih ngeblur gitu ya. Nah, seperti ini. Itu contoh. Kalau misalkan kita ternyata saya kurang bagus ya kalau ditambahkan efek bayangan, tinggal diancentang saja di sini, dihilangkan centangnya. Dan yang terakhir adalah reflection. Reflection ini juga sama. Ini adalah efek tampilan seperti sedang menghadap sebuah kaca gitu. Bisa kita, kalau kita sampai 100 pasti dia hilang transparansinya gitu. Distance-nya juga sama. Ini berapa sih ukurannya, apakah terlalu mepet dengan shape-nya atau bisa agak ada jaraknya gitu ya. Terus juga ukuran bisa kita main. Atau kan nanti 100% berarti kita seperti halnya dua objek yang sedang saling memantul gitu ya bayangan. Nah, misalnya itu kita refleksi saja. Nah, kemudian tadi kita bisa mengubah warnanya Bapak Ibu. Nah, ini warnanya warna yang ada secara default ada di sini. Nanti kita juga bisa membuat warna temanya ya. Selain warna-warnanya di sini yang sering kita gunakan, nanti juga kita bisa menambahkan warna yang di luar dari yang sudah ada, custom. Nah, ini ada kode hex seperti yang pada video sebelumnya. Kita bisa menggunakan bantuan dari website colors.co untuk mendapatkan kode-kode hex warna yang mungkin menurut kita cocok, dan kebetulan di menu Google Slide tidak disediakan. Transparansi ini juga sama, jadi untuk melihat berapa sih ukurannya gitu, seberapa warnanya ini seberapa tebal, atau nanti kita bisa agak lebih tipiskan lagi sehingga nanti warnanya bisa tidak terlalu terlihat. Nah, ini nanti ada beberapa, Ibu tinggal pilih saja, pilih dari sekian banyak ini. Nanti kalau misalkan sudah, tinggal klik. Nah, otomatis kan kita diberitahukan bahwa kode hex warnanya itu sudah tercopy. Selanjutnya tinggal kita balik lagi ke Google Slide kita paste, maka secara otomatis warnanya juga akan berubah. Nah, seperti ini warnanya. Kemudian kalau untuk pembatasnya ini apakah bisa dihilangkan juga? Nah, ini kita bisa pergi ke menu border di sini kita bisa buat transparan, atau untuk warna dari shape-nya juga bisa kita buat transparan. Nah, ini transparan artinya tidak ada warna ya, bukan putih gitu. Jadi kalau misalkan dia ada di depan sebuah objek tertentu atau sebuah gambar, dia itu tidak menutupi warnanya. Jadi seperti warna air gitu, bening gitu. Jadi bisa tidak menutupi objek yang lain. Nah, kita fokus di border dulu. Ada beberapa warna yang bisa dipilih. Biasanya sih warna yang paling umum adalah warna hitam. Tapi kalau Bapak Ibu tidak suka, bisa menggunakan warna-warna yang lainnya juga. Kemudian sebelah kanannya ini kita juga bisa mengubah ketebalan dari bordernya, apakah 1 pixel atau 2 pixel, 3 pixel ya.
pasti nanti ada perbedaan. Ini kan ukuran standarnya adalah 1 piksel, misalkan 2 piksel. Nah, ini jadi lebih tebal ya. Nah, kelihatan pembatasnya. Kemudian kalau ukurannya jauh lebih besar lagi, pixel pasti nanti lebih tebal. Nah, seperti ini. Nah, tergantung dari kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita juga bisa mengubah ini border dashnya. Ini adalah jenisnya ya, apakah sebuah garis yang sangat panjang dan dia itu sangat padat warnanya, ataukah jenisnya nanti kita bisa rubah menjadi titik-titik. Nah, ini ada titik-titik ya, dan ada jaraknya juga secara otomatis. Atau kita buat agak garis panjang tapi ada sedikit jaraknya, seperti ini juga bisa. Ini garis titik ini. Nah, ini hampir mirip seperti sandi Morse. Nah, ini juga kita bisa seperti ini, panjang-panjang. Jadi nanti tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Kita kembalikan saja dua. Nah, sampai di sini ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dengan shape. Ini masih 1 shape ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita menambahkan dengan 2 shape bagaimana? Kita tinggal buat lagi shape yang lain. Nah, misalkan kita buat sebuah segitiga misalnya, seperti ini. Nah, ini kan kelihatan bahwa shape yang kita buat menutupi shape yang pertama. Nah, karena memang secara aturan bawaannya ketika shape-nya ini baru ya, maka dia ini berada di depan dari shape yang kita buat pada sebelumnya. Kita bisa mengubah tampilannya ya, kita bisa mengubah tampilannya sama seperti warnanya. Misalnya warnanya di sini kita buat sama, shape-nya juga kita buat taruhlah warnanya hitam, kemudian dibuat 2 ini sama-sama. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin, waduh kok ini kok ada di depannya ya, maka dari itu caranya adalah kita bisa mengubah ukuran atau posisi dari shape segitiga ini, dia ada di belakangnya shape lingkaran. Caranya adalah dengan klik kanan, Bapak Ibu klik order, maka di sini akan ada beberapa pilihan ya. Karena dia sudah posisinya sudah paling depan, maka dia sudah tidak bisa diletakkan di depan lagi. Kemudian kita bisa pilih send backward atau send to backward. Kalau send backward ini dia mundur satu posisi di belakang dari objek yang paling depan. Kalau send to back ini dia dikirim yang paling belakang. Karena di sini cuma ada 2, maka kita bisa untuk send backward dan send to back ini hasilnya pasti akan sama. Kita klik ya. Nah, ini. Seperti ini Bapak Ibu. Caranya juga sama, atau tadi kan kita ubah ukuran shape segitiganya ke belakang. Atau cara yang berikutnya adalah dengan mengubah shape yang lingkarannya kita majukan, bring forward. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita mau menggabungkan dua shape ini menjadi satu gitu ya, itu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita pilih semuanya dulu. Nah, seperti ini, baru kita klik kanan, kita pilih group ya. Nah, secara otomatis dia akan menjadi satu shape yang sama. Nah, kita bisa pindah-pindahkan. Nah, kita jadi nggak harus memindahkan satu persatu gitu. Kan jadi satu. Bagaimana kalau misalkan kita mau membuat sebuah, kok ini kok kelihatan jelek Pak ya, ada pembatasnya ya, bisa kita hilangkan kalau itu misalkan. Kita bisa hilangkan untuk warna shape-nya itu kita jadikan transparan. Nah, otomatis seperti ini warnanya bersatu mereka. Nah, kalau mau membuat sebenarnya kita, dari shape-shape ini kita bisa membuat sebuah gambar yang unik ya. Misalkan kita mau membuat sebuah sebuah es krim misalnya, bisa juga. Caranya klik insert, klik shape. Kita pertama adalah buat lingkaran dulu di sini, segini cukup ya. Kita buat warnanya menjadi orange atau pink lah ya, warnanya pink saja, pink. Nah, warna pink di sini
kita pakai bantuan color saja. Ini warna pink, klik di sini. Nah, kemudian kita hilangkan warna bordernya, kemudian kita ambil shape yang lain, tapi kita ambil yang yang awan lah ya, awan. Nanti kita buat sebuah ya, ini sekarang segini, kita buat warnanya juga menjadi warna ice cream ya. Nah, ini kan kelihatan bersatu ya Bapak Ibu. Nah, kita jadikan satu terlebih dahulu, kita group. Nah, ini bisa satu. Nah, selanjutnya kita buat konnya ya, kita buat apa ya, pegangannya lah, pegangan. Kita bisa membuat sebuah segitiga, segitiganya kita panjang saja, segini cukup ya. Kemudian kita berikan warna agak kecoklatan ya, cukup lah. Bordernya juga kita hilangkan, kita ubah, kita rotate ya, kita rotate searah jarum jam 2 kali. Nah, tinggal kita geser seperti ini, maka akan menjadi, nah ini kan seperti ini, masih kelihatan, wah kok kelihatan nggak terlalu bagus ya. Ini kita taruh dia di paling belakang. Nah, seperti ini, jadi sudah menjadi sebuah ice cream Bapak Ibu. Nah, contoh apa ya, contoh sebuah custom shape ya, custom shape. Kita bisa group juga, supaya nanti kita bisa pindahkan secara otomatis. Dan nanti kita juga bisa membuat sebuah meja misalnya, kan kita buat sebuah garis kecil di sini, kita buat warnanya ya apa ya, abu-abu lah ya, abu-abu. Dan kita buat hitam. Kemudian kita buat bagian bawahnya yang agak gitu ya, agak kecil ya, buat agak kecil. Kita agak kecil, tapi nanti kita tarik ke bawah. Oh, ini masih ini ya. Nah, cukup lah, tinggal kita buat kakinya Bapak Ibu. Kita rotate dia, rotate 90 derajat. Nah, kita buat kaki-kakinya di sini, ini terlalu besar, kita kecilkan lagi. Nah, kita bisa buat ada 4 di sini. Sini, sebelah sini, dan terakhir sebelah sini. Dan kita tarik, kita kembali mundurkan dia sampai backward. Sekali lagi, sampai backward itu tidak hanya ke kanan seperti itu, tapi kita bisa membuat shortcutnya. Baru kita klik Ctrl, kita klik panah ke bawah. Nah, seperti ini, secara otomatis dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini sudah menjadi sebuah meja ya, menjadi meja. Warnanya kita rubah saja menjadi coklat mungkin ya, coklatan. Nah, ini bisa menjadi sebuah meja. Kita group menjadi sebuah sesuatu yang baru. Nah, kita group. Nah,
Sampai di sini saya rasa cukup tentang apa saja yang bisa kita lakukan menggunakan sheet di Google Slide. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada panduan berikutnya. Salam history. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu dan anak-anak di kanal YouTube saya. Jika ada pertanyaan seputar video yang saya unggah di kanal YouTube saya, Bapak Ibu bisa mengakses atau menghubungi saya di Instagram @muhammad_handoko, atau Bapak Ibu juga bisa mengakses berbagai macam artikel informasi tentang sejarah di www.belajarsejarah.web.id. Dan jika Bapak Ibu merasa kanal YouTube saya ini bermanfaat, jangan sungkan untuk mengklik subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Salam Historia.